Ya pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Abdul Fikri Fakih atas terbitnya buku Darurat Literasi Indonesia. Seperti yang Pak Profesor Aminuddin tadi sampaikan, ini satu hal yang harus kita apresiasi. Masyarakat jadi tahu apa yang didiskusikan di Dewan. Saya juga merasa bahwa silaturahim tahun lalu ya Pak, ternyata tercatat gitu ya, nama saya masuk di halaman 53, makasih Pak, itu tandanya bukunya dibaca ya. Kemudian saya kira terkait buku juga sudah dibahas dengan amat sangat baik ya oleh Pak Profesor Aminuddin. Kalau boleh edisi ini curhat penulis boleh ya Pak ya? Boleh ya, menambahkan kedaruratan Pak, boleh ya? Bapak Ibu sekalian, saya kira yang tadi saya Asma Nadia, alhamdulillah sudah menulis lebih dari 88 buku, diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, ada Kompas, ada Republika, ada Mizan. Alhamdulillah dari 88 buku itu 14 sudah diangkat ke layar lebar, 7 disinetronkan, terakhir baru-baru ini ada tayang Jangan Bercerai Bunda. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk kondisi kabar baik di tengah kedaruratan itu, kalau saya sedikit melakukan kilas balik, saya tidak tahu berapa banyak dari yang saat ini menyimak melalui daring atau teman-teman Bapak Ibu yang hadir saat ini yang tahu bahwa apa yang diraih oleh Asma Nadia, kemudian Helvi Tiana Rosa, kami selalu sering saya mengatakan bahwa pertolongan dari Allah kepada kami muncul dalam dua bentuk sedikitnya. Yang pertama adalah sosok ibu yang luar biasa membangun semangat dan budaya literasi di rumah. Kemudian yang kedua itu adalah buku. Ibu kami tidak punya uang dulu. Maka kalau melihat perpustakaan ini dari tadi Pak, saya dalam hati menangis Pak ya. Jadi memang saya tahu kondisi kita darurat, tapi di satu sisi saya juga mensyukuri banyak hal. Karena dulu saya sama kakak, cuma 2 gadis kecil dari tepi rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Jadi letak tempat tinggal sama rel kereta itu cuma 1,5 meter Pak. Makanya di novel saya, Jilbab Traveler, saya bilang ada 2 hal yang terjadi kalau kita tinggal di dekat rel kereta api. Yang pertama, gempa bumi kecil-kecilan setiap kereta lewat. Yang kedua, baju itu yang dijemur bisa kering, bisa hilang Bu. Jadi Masya Allah gitu. Dan kami tidak bisa membaca karena tidak punya uang. Ya, karena tidak punya uang, jadi akhirnya kami membaca itu dari memburu kertas-kertas bungkus cabai dan bawang yang dibawa ibu kami dari pasar. Itulah yang kami bentangkan di buku, itulah buku-buku pertama kami. Yang kedua, ya saya sakit-sakitan, jantung, paru-paru, gegar otak. Saya punya tumor ada 5, dioperasi sekarang ada 6, nah bingung kan, dioperasi kok nambah ya. Tapi saya selalu merasa bahwa kalau bukan karena ibu, kalau bukan karena buku, barangkali saya tidak bisa sampai menjelajah 74 negara, 566 kota di dunia dalam kondisi yang seperti itu. Dan ini selalu saya menghitung, saya bilang ini karena buku. Bukan saya menghitung karena norak banget sih baru segitu. Negara tuh ada yang sudah 140 negara. Tapi saya bilang bayangkan ini diraih oleh anak kecil yang dulu tinggal di samping rel kereta api. Bayangkan optimisme yang saya ingin hadirkan ke adik-adik kita, anak-anak di tanah air yang sekarang langka buku bacaan, yang sekarang minim akses literasinya. Jadi sedikit cerita ini saya berharap mudah-mudahan bisa menambah tadi apa Pak bahasa Sundanya Pak, untuk mendorong itu Pak ya, gitu ya, mendorong penyelesaian kedaruratan terkait literasi gitu. Karena saya kira saya tidak sendiri, saya yakin banyak sosok-sosok yang bahkan jauh lebih hebat di dunia ini, di tanah air kita, yang tertolong karena buku. Jadi mari kita bantu generasi masa depan kita dengan memastikan kedaruratan literasi yang sudah dirangkumkan dengan sangat baik oleh Pak Fikri, mudah-mudahan bisa teratasi. Kita sama-sama jadi penyelesai masalah itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bismillah ya. Sedikit edisi curhat Pak, tadi terima kasih. Saya kira terkait minat baca